Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi berkati oleh Tuhan, semua yang hadir saat ini, shalom. Sekali lagi shalom. Ya, semua anggota CD terkhususnya hari ini yang akan diteguhkan menjadi anggota CD, ke-8 anak Tuhan, semua shalom. Ya, hari ini Bapak Mama dari tampilan luarnya saja kita hampir-hampir tidak kenal. Jadi hari ini mereka tampil sebagai malaikat Tuhan. Tapi semoga ke depan dong jangan tampil sebagai Yudas yang akan mengkhianati Tuhan. Amin kok. Ya. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita saat ini yaitu menjadi teladan iman. Bapak, Mama, kepercayaan itu sangat mahal. Jika ada orang yang mempercayakan kita sesuatu untuk kita melakukan, maka tugas dan tanggung jawab itu harus dilakukan dengan baik. Ketika orang dipercayakan, harus jaga kepercayaan itu karena kepercayaan itu mahal. Ada orang yang kehilangan kesempatan. Kenapa kehilangan kesempatan? Karena ketika diberi tugas dan tanggung jawab, dia banyak sekali alasan dan tidak mau melakukan itu pekerjaan. Sehingga pada akhirnya dia bisa kehilangan kesempatan. Jangan sampai orang kecewa dengan kita, lalu orang tidak percaya kita lagi, maka orang tidak akan kasih kita tugas tanggung jawab. Karena memang kepercayaan itu mahal, maka jangan sampai kehilangan kesempatan. Kita omong soal kepercayaan, hal ini juga Rasul Paulus mempercayakan rekan sepelayanannya yaitu Titus untuk melanjutkan segala tugas dan karya pelayanan Paulus di Kreta. Seorang pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengkaderkan orang lain untuk menggantikannya. Tetapi kalau pemimpin yang gagal adalah pemimpin yang tidak mampu mengkaderkan orang lain. Amin kok Bapak Mama. Kadang-kadang Bapak Mama di semua instansi, baik di gereja, di sekolah, di kantor, di mana saja Bapak Mama, semua dia yang mau tampil beda. Dia yang mau kerja semua. Tidak pernah mempercayakan orang lain untuk bekerja. Itu bukan dia berhasil Bapak Mama, tetapi dia gagal di dalam kepemimpinannya. Maka Paulus dia tidak mau gagal dalam kepemimpinannya, maka dia harus mengkaderkan orang lain untuk membantu, untuk melanjutkan pekerjaan pelayanan. Maka yang menjadi rekan sekerja Paulus adalah Titus dan Timotius. Dalam bacaan kita hari ini dalam Titus ayat 2, pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10 ini merupakan salah satu kitab yang termasuk surat-surat pastoral Paulus. Jadi yang tergolong atau termasuk surat pastoral Paulus adalah surat 1 dan 2 Timotius dan Titus. Kenapa 3 kitab itu termasuk dengan surat pastoral? Ketiga kitab ini termasuk surat pastoral karena ini merupakan sebuah nasihat, sebuah pengajaran, sebuah petunjuk kepada pemimpin-pemimpin gereja, kepada hamba-hamba Tuhan. Karena ada hamba-hamba Tuhan yang menyimpang jauh dari Tuhan. Maka dalam kitab Titus yang kita baca hari ini juga merupakan sebuah nasihat kepada penatua, kepada penilik, kepada diaken yang menyimpang dari jalan Tuhan. Maka ini menjadi tugas tanggung jawab seorang hamba Tuhan yaitu Titus untuk mendampingi mereka, mengingatkan mereka supaya mereka hidup benar di jalan Tuhan.
Jadi Titus ini diutus untuk ada di Kreta supaya dia melihat situasi yang terjadi di Kreta itu. Kalau kita melihat bacaan kita di pasal sebelumnya, pasal 1 ayat 13, menggambarkan sangat jelas tentang konteks kehidupan jemaat yang ada di Kreta. Bahwa tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Karena mereka tidak sehat, mereka telah cacat iman, moral mereka tidak bagus. Maka tugas Timotius untuk mengingatkan mereka. Tetapi yang kedua, bukan hanya jemaat di Kreta, tetapi penatua, diaken, penilik yang ada di jemaat Kreta harus juga engkau tegur. Karena di pasal 1 ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka mengangkal Dia. Bayangkan, seorang penatua, seorang diaken, seorang penilik yang setiap hari melayani Tuhan, bahkan mereka sendiri yang mengkhianati, menyangkal Tuhan di dalam hari-hari hidup mereka. Artinya bahwa mereka itu sangat keji, mereka itu tidak taat. Jadi artinya bahwa seorang pemimpin ini tidak dapat menjaga integritas mereka. Jadi mereka omong firman itu berapi-api, Bapak Mama, tetapi dalam kehidupan, realitas konteks kehidupan yang nyata, perbuatan mereka itu sangat jauh dari apa yang mereka beritakan. Jadi mereka itu bagian dari orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Maka ini juga menjadi tugas Timotius untuk mengingatkan mereka. Ketika ada di Kreta, Bapak Mama, Paulus tidak bersama-sama dengan Titus di jemaat di Kreta. Paulus meninggalkan Titus dan Titus sendiri tinggal di Kreta. Lalu kemudian Paulus melanjutkan pelayanannya ke tempat atau di kampung-kampung yang lain. Kenapa Rasul Paulus menugaskan Titus supaya Titus tetap tinggal di Kreta? Alasannya adalah, kalau hamba Tuhan tinggal di satu jemaat, maka dengan sendirinya Bapak Mama, dia akan dekat sekali dengan jemaat. Dia akan akrab sekali dengan jemaat, karena ada kesempatan untuk dia bisa membangun komunikasi dengan mereka. Dan kalau tidak tinggal di jemaat, dia akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Dan dia tahu, dia mengenal sekali tentang pergumulan-pergumulan jemaat yang ada di jemaat itu. Ketika jemaat itu sakit, dia tahu. Dan pergumulan-pergumulan mereka, dia sangat mengetahui. Nah, bagaimana dengan seorang pemimpin yang tidak pernah tinggal di jemaat? Kalau pemimpin sistemnya SMS, Sabtu, Minggu, Senin, bukan hanya misalnya pendeta, tapi kalau dia guru misalnya kepala sekolah tidak pernah datang di sekolah, atau misalnya di puskesmas atau di kantor, apapun itu Bapak Mama, dia jarang sekali datang ke sekolah misalnya, pasti dia sulit mengenal muridnya. Dan dia tidak akan maksimal melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sama seperti seorang pendeta, kalau dia hanya datang saat-saat tertentu, atau seperti tadi sistem SMS, Sabtu, Minggu, Senin ada jemaat, maka pelayanannya itu tidak akan total. Karena Paulus mengenal konteks di jemaat di Kreta, bahwa mereka sangat cacat secara iman, maka Titus harus tinggal. Jadi seorang hamba Tuhan, Bapak Mama, tidak ada alasan untuk tidak boleh tinggal di itu jemaat. Jangan bilang tidak ada jaringan, tidak ada listrik, jalan rusak, saya tinggal di kota baru saat-saat tertentu baru saya datang melayani. Itu bukan hamba Tuhan yang dengan tulus untuk melayani Tuhan.
Dia menjadi seorang pemimpin upahan yang hanya bekerja paruh waktu tertentu. Tapi bukan hanya P3K paruh waktu, ya bukan. Ya. Jadi Bapak Mama saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, teks kita hari ini ayat 1 sampai 10. Titus memberi nasihat berdasarkan jenis kelamin. Karena secara sosial dalam masyarakat Bapak Mama, atau secara psikologi, secara psikis, umur itu Bapak Mama sangat mempengaruhi. Maka dalam strategi, dalam pendekatan, dalam pelayanan, jangan sama ratakan. Kecil, muda, tua sama. Tidak sama Bapak Mama. Paulus bilang harus lihat baik-baik. Orang tua pasti sikapnya berbeda. Anak muda juga pasti sikapnya berbeda. Hamba-hamba juga pasti punya sikap yang berbeda. Dan setiap suku pasti punya budaya yang sangat berbeda. Maka harus teliti, harus peka untuk membaca, untuk melihat konteks yang terjadi di jemaat. Dia mulai dengan beritakan apa yang sesuai dengan ajaran sehat. Sehat artinya Bapak Mama tidak ternoda, tidak bercacat, tidak gado-gado. Tetapi sehat itu artinya bahwa murni ajaran yang benar sesuai dengan Tuhan. Maka di sini Bapak Mama nasihat terhadap laki-laki yang tua. Itu berarti orang tua. Berarti yang umur 30 ke atas itu sudah tua. Tetapi kalau umur 25 ke atas juga atau 20 ke atas, kalau dia sudah punya istri, punya suami, itu juga kita sudah katakan bahwa tua. Tidak mungkin kita katakan lagi bahwa dia muda air-air. Walaupun dia baru umur 20, tapi kalau dia sudah ada anak 2, 3, 4, 5, tidak mungkin kita katakan bahwa aduh kasihan itu nona masih muda air. Tidak. Itu sudah orang tua. Karena secara status sosial dia sudah berumah tangga. Jadi yang tergolong sudah tua walaupun umurnya masih muda, posisikanlah diri bahwa saya ini sebagai ayah. Maka saya menjadi seorang ayah, tentu dia menjadi seorang pemimpin. Maka di ayat kedua itu Bapak Mama nasihat kepada orang-orang yang sudah tua itu harus hidup sederhana. Jadi kalau tua Bapak Mama, penampilan juga Bapak Mama harus disesuaikan. Memang Bapak Mama penampilan itu harus menarik juga. Ada Bapak Mama perhatikan, ada anak muda penampilannya sama seperti orang tua. Tetapi ada orang tua yang penampilan fisiknya sama seperti anak muda. Kalau dia begitu maksudnya apa Bapak Mama? Supaya ada lagi yang lain begitu? Tidak juga. Ya memang bisa saja ada begitu, tetapi dia murni untuk mau tampil beda ya tidak apa-apa. Tapi memang ada yang memang hias-hias karena memang ada sesuatu, ada maksud tertentu. Jadi orang tua tapi gaya anak muda. Lewat firman Tuhan, kesederhanaan itu sangat penting Bapak Mama. Kesederhanaan. Jadi jangan miskin juga bikin diri seperti orang kaya. Ya Bapak Mama. Makanya Bapak Mama perhatikan yang Bapak suka konsumsi minuman keras, dia miskin Bapak Mama, tetapi pada satu saat situasi tertentu dia bisa kaya mendadak. Dia bandar kasih orang, kasih keluar uang banyak-banyak, minum. Tapi sesampai di rumah Bapak Mama, rumah tangga hancur, tidak bisa beli masako juga, fitting garam tidak bisa beli. Jadi dia kaya saat-saat tertentu, tetapi dia miskin bisa waktu yang cukup lama. Jadi Paulus melalui Titus ingatkan mereka seorang tua yang laki-laki yang tua harus sederhana dan terhormat Bapak Mama. Terhormat, bijaksana, sehat dalam iman.
Terhormat ini Bapak Mama bukan hanya berwibawa dari cara penampilan, tetapi karakter, sikap, kata-kata kita, tindakan kita itu bisa memberi penilaian orang lain bahwa apakah kita bijaksana, apakah kita terhormat atau tidak. Jadi kehidupan Bapak-bapak semua harus bijaksana dan harus sehat dalam iman. Nah, kalau dia malas gereja berarti Bapak Mama dia tidak sehat iman. Dia malas berdoa Bapak Mama, itu juga dia tidak sehat. Jadi kalau mau sehat harus rajin beribadah, harus rajin berdoa. Itu yang namanya pemimpin di dalam rumah tangga. Nah, bagaimana Rasul Paulus melalui Titus menasihati ibu-ibu? Ibu-ibu mereka punya bagian itu kalau kita perhatikan Bapak Mama. Di ayat ketiga itu, orang-orang yang beribadah. Berarti kawan-kawan semua yang calon siri yang sebentar akan diteguhkan, cari jodoh itu lebih bagus standar atau kriteria yang paling pertama itu adalah jodohku itu harus tahu beribadah. Tapi syarat ini Bapak Mama jarang sekali orang pasang kriteria untuk memilih pasangan. Mereka hanya lihat, oh dia ganteng kok tidak, cantik kok tidak, itu saja Bapak Mama. Dia kaya atau tidak, dia punya motor atau tidak, supaya saya naik motor saya bisa nungging atau tidak. Itu dia punya kriteria Bapak Mama. Tapi dia tidak pernah pasang kriteria bahwa saya pun calon itu harus takut akan Tuhan. Dia rajin beribadah. Semoga 8 orang ini dalam kriteria harus ada. Begitu. Ya. Jadi yang berikut Bapak Mama, jangan menjadi pemfitnah atau menjadi hamba anggur. Ya, memang konteks di jemaat di Kreta juga, pemain anggur itu bukan hanya laki-laki, tetapi yang masuk dalam kategori yang bilang pemain anggur itu juga perempuan-perempuan juga ada dalam komunitas pemain juga. Anggur juga mereka ada di situ. Ya. Jadi Bapak Mama harus menjadi pengajar yang baik sebagai ibu-ibu. Jadi artinya bahwa Paulus melalui Titus menasihati terlebih dan terutama adalah orang tua dulu, baru kepada anak muda. Nah, ketika kita melihat nasihat tentang perempuan muda, dia harus terlebih mengasihi anak-anaknya. Terlebih dia harus mengasihi suami. Jadi istri muda Bapak Mama, walaupun secara umur baru belasan tahun, karena sekarang ini Bapak Mama ada yang 15 tahun belum tamat SMA, dia sudah tidak tahan lagi, jadi dia sugas. Tahu Bapak Mama? Dia rasa bilang seolah-olah itu yang bukan dewasa dong punya. Saya pembagian juga, saya pemfak, jadi saya juga sudah sekolah persetan. Saya mau dapat anak sudah. Padahal dia pengumur ini masih anak-anak. Nah Bapak Mama, karena dia tidak dapat menghargai waktu masih muda, jadi karena dia mau gas cepat, maka terkadang Bapak Mama, walaupun dia sudah berumah tangga, anak 2, 3, 4, tapi kadang karakter sifatnya masih sama seperti anak SMP atau anak SD. Karena secara umur Bapak Mama dia belum matang, belum dewasa. Maka lewat firman Tuhan saat ini kita diingatkan, kita dinasihatkan sebagai perempuan-perempuan yang muda. Jadi ketika memilih untuk bersuami dalam umur belasan tahun, ingat bahwa ada suami, ada anak-anak, kasihilah mereka. Nah, bagaimana nasihat Rasul Paulus melalui Titus kepada anak-anak muda? Kita perhatikan di ayat ke-6 ini,
ayat ke-6, ayat ke-7 ini. Yang paling penting menurut Paulus dalam surat Titus ini, anak muda itu harus dapat mampu menguasai dirinya dengan baik. Menguasai diri berarti harus kontrol dirinya dengan tepat sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita anak muda ini Bapak Mama, kita sedang mencari jati diri kita, sehingga terkadang identitas kita ini belum jelas. Jadi kita belum menemukan jati diri kita sesungguhnya. Jadi kita mudah tergoda sekali. Makanya anak muda itu mabuk cinta. Tapi sih tidak ada yang mabuk cinta Maksudnya mabuk cinta itu artinya bahwa di mana-mana itu ada nyong, ada nona begitu. Ya, itu yang namanya mabuk cinta. Ya. Jadi dia ingin kira-kira mana yang pas begitu. Jadi dalam kehidupannya sebagai anak muda tidak pernah puas. Karena tidak pernah puas ini, dia akan terjebak. Bapak Mama di Alor ini, HIV/AIDS itu sangat tinggi di Kabupaten Alor. Karena yang terjebak hubungan seksual itu adalah anak-anak muda dan remaja. Karena ada aplikasi khusus yang bisa menghubungkan mereka. Jadi nasihat ini mengingatkan kita sebagai anak-anak muda, jagalah identitas dirimu sebagai anak Tuhan. Kuasailah dirimu supaya jangan terjebak dengan rayuan dunia yang membuat dirimu, masa depanmu menjadi hancur karena terjebak dengan kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Dan nasihat juga untuk hamba-hamba, kita menjadi orang yang taat. Kita harus menjadi teladan yang baik. Kita harus menjadi orang yang jujur. Kalau kita perhatikan di ayat 7 sampai ayat 10. Menjadi orang yang setia. Tidak semua pemimpin itu tulus dalam melayani. Karena Paulus tahu tentang konteks kehidupan jemaat yang ada di Kreta. Ada yang menjadi pemimpin karena terpaksa. Ada yang menjadi pemimpin karena ada desakan dari pihak-pihak lain. Sehingga ketika kita melihat hasil dari kepemimpinan mereka, tidak dapat membuahkan hasil yang baik. Karena melayani karena terpaksa. Tetapi kalau orang melayani Tuhan karena tulus, di instansi apapun itu Bapak Mama, dia akan menunjukkan kualitas yang baik. Dari buah itu Bapak Mama kita akan membedakan seorang pemimpin yang berkualitas atau tidak. Untuk itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita ada dalam baptisan kudus buat kedua anak kekasih kita dan peneguhan sidi bagi 8 anak Tuhan. Oleh karena itu, lewat firman Tuhan saat ini, peliharalah imanmu dengan baik. Sesuai dengan bacaan kita saat ini, kalau kita perhatikan di Titus pasal 1 ayat 1, harus memelihara imanmu. Memelihara imanmu itu wajib dilakukan oleh orang-orang percaya. Untuk itu jadilah teladan, baik kata, baik itu perbuatan, tindakanmu sehari-hari.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.